Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang karakteristik audit sektor publik. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kristiana Sumare, yang kedua ada Fatur Rahman Samad, yang ketiga ada Jaina Margareta Ante, dan yang keempat ada Christian Joel Pondaan. Dalam materi kali ini, kami akan menjelaskan 4 topik utama, yaitu yang pertama ada fungsi audit, yang kedua ada penugasan audit, yang ketiga ada hubungan antara auditor dan auditan, dan yang keempat ada standar audit sektor publik. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu fungsi audit. Sebagaimana layaknya suatu jasa penyelidikan, audit pada umumnya memberikan manfaat bagi publik melalui pemberian opini bahwa setiap informasi tentang kekayaan atau posisi keuangan negara yang disajikan secara terbuka untuk umum dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Secara umum, audit sektor publik memiliki fungsi yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi. Pekerjaan auditor terdiri dari subseksi yang berbeda dan memiliki tujuan masing-masing. Tingkat pertama dari proses audit secara keseluruhan adalah penugasan audit. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Berikut ada karakteristik audit sektor publik. Yang pertama, relevan pada kebutuhan pemakai. Yang kedua, dipahami, jelas, dan akurat. Yang ketiga, disajikan menurut periodisasi. Yang keempat, konsistensi dan komparabilitas. Dan yang kelima, materialitas. Selanjutnya, penugasan audit. Perencanaan penugasan audit terdiri dari 4 kategori penugasan, yaitu yang pertama, penugasan dengan kebebasan memilih auditan. Penugasan ini direncanakan dan dilaksanakan oleh lembaga audit di berbagai tingkat yang mempunyai wewenang dan tugasnya masing-masing. Yang kedua, penugasan seragam yang disusun lembaga audit di tingkat yang lebih tinggi. Penugasan ini merupakan suatu pendekatan yang penting karena aspek profesional dari audit akan diarahkan secara langsung oleh lembaga audit yang mempunyai tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, setiap tahun lembaga audit yang lebih tinggi membuat perencanaan yang seragam untuk audit sesuai dengan wewenangnya dan mengatur lembaga audit di berbagai tingkatan untuk mengaudit program atau kegiatan. Yang ketiga, penugasan audit yang diotorisasi. Dalam menyiapkan perencanaan penugasan audit, lembaga audit yang posisinya lebih tinggi dapat mengotorisasikan lembaga audit di tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan audit atas aspek-aspek tertentu. Yang keempat, penugasan yang diminta oleh pemerintah. Lembaga audit yang posisinya lebih tinggi juga menerima penugasan audit dari pemerintah yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antara audit dan juga auditan. Di sini auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saja material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun errors maupun kecurangan atau frauds. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan bahwa terdapat salah saji baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Auditan memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebijakan akuntansi yang sehat, sistem pengendalian internal yang baik, dan membuat penyajian yang wajar di dalam laporan keuangan. Sekalipun auditan bertanggung jawab atas penyiapan laporan keuangan dan catatan kaki yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
Namun auditor diperkenankan untuk menyiapkan suatu draft kepada auditan atau memberikan saran-saran yang diperlukan. Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan profesionalnya. Standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional auditor, seperti keahlian evidensi, pernyataan laporan, dan bahan bukti. Standar auditor yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah terdiri atas 3 pernyataan standar umum, 3 pernyataan standar pekerjaan lapangan, 4 standar laporan. Standar umum pertama, audit harus dilaksanakan oleh laporan atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar umum ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan sesama. Karena lapangan pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Standar pelaksanaan lapangan kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat lingkup pengujian yang akan dilakukan. Standar pelaksanaan lapangan ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar laporan pertama, laporan audit menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar laporan kedua, laporan auditor menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi terhadap periode sebelumnya. Dalam laporan ketiga, penggunaan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan. Standar laporan keempat, laporan auditor harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuai dengan asesi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasan yang dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerja audit yang dilaksanakan. Jika ada yang di tingkat bertanggung jawab akan dipikul oleh auditor. Demikian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.